Hai viewers, balik lagi dengan saya Chef Indra Gunawan di bakingworld.id. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang macam-macam atau jenis-jenis pengembang dalam dunia pastry dan bakery. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa melihat video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa follow IG-nya kita di @bakingworld.id. Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis atau ragam pengembang di dalam dunia pastry dan dunia bakery. Oke, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih pengembang. Ada yang secara kimiawi dan ada pengembang itu dari bahan tersebut. Kalau kita menggunakan kimiawi pasti ada dampak atau ada efeknya di dalam jangka panjang. Tapi ketika kita memilih bahan tersebut sebagai pengembangnya, itu akan lebih sehat atau lebih baik. Hanya saja controlling penggunaannya harus benar-benar benar, jadi tidak boleh salah. Ketika memilih pengembang adalah pengembang yang dari bahan tersebut. Nah, salah satu bahan alami yang kita gunakan sebagai pengembang adalah yang pertama adalah butter. Kenapa butter bisa menjadi bahan pengembang? Karena butter bisa menangkap oksigen atau memasukkan oksigen ke dalam bahan tersebut hingga membuat si butternya bisa mengembang. Yang kedua adalah telur. Kenapa telur bisa menjadi bahan pengembang? Karena telur itu bisa mengandung oksigen di dalamnya dan bisa menangkap oksigen juga di dalamnya. Jadi membuat telur tersebut bisa mengembang dan semakin firm ketika kita kocok si telurnya. Yang ketiga adalah gula. Gula itu bisa menjadi sebagai bahan pengembang karena sifat glukosanya itu bisa menangkap oksigen juga ketika kita campur ke dalam tepung atau bisa kita campur ke dalam si telur atau butter, itu bisa membantu si telur atau si butternya itu cepat menghirup oksigen sehingga cepat mengembangnya juga. Itu bahan-bahan alami sebagai pengembang. Nah, sekarang ketika kita tidak mendapatkan bahan tersebut dalam keadaan yang sempurna atau baik, biasanya adonan atau cake-nya itu bisa tidak mengembang atau tidak bagus hasilnya. Nah, ada bahan-bahan kimia yang kita ketemukan di pasar untuk membantu fungsi dari butter, gula, dan telur tersebut berfungsi dengan baik atau membantu mereka cepat mengembangnya. Oke, yang pertama ada ragi. Ragi ini fungsinya adalah untuk mengembangkan tepung atau membuat pori-pori dalam tepung agar mengembang. Kenapa? Karena di dalamnya ada bakteri yang berkembang. Bakterinya bakteri baik. Jadi bakteri inilah membantu si gluten atau protein yang di dalam si tepungnya tersebut bisa mengembang. Jadi ketika membuat roti kita membutuhkan namanya ragi. Nah, ada juga yang tidak membutuhkan ragi, yaitu memakai starter atau memakai biang. Biasanya yang memakai biang ini tidak membutuhkan ragi karena dia membuat bakteri tersendiri atau membuat bakteri di dalam starter tersebut. Oke, itu dia yang si ragi. Sekarang ada cake emulsifier atau TBM atau SP atau Ovalet, itu semuanya sama, hanya brandnya saja yang berbeda. Jadi fungsinya adalah sebenarnya Ovalet ini adalah zat kimia yang membantu telur atau butter untuk cepat mengembang. Jadi kontennya adalah zat kimia yang membantu telur, fungsinya telur itu cepat mengembang dan agar telur ini tidak cepat turun karena kontennya itu membantu si telurnya ini berfungsi seperti fungsinya. Itulah fungsi dari si TBM, Ovalet, dan SP. Jadi cake emulsifier. Lalu ada baking soda. Nah, baking soda ini adalah fungsinya sebagai pengembang. Fungsi pengembang ini adalah membantu butter atau tepung untuk cepat berkembang atau mengembang karena kontennya di dalamnya adalah asid atau zat asam yodium. Jadi fungsinya adalah membantu butter agar cepat mengembang dan memfungsikan si butternya itu agar tidak cepat cair juga. Jadi fungsinya adalah membantu butter untuk
bekerja seperti harusnya butter bekerja. Jadi kalau kita membeli butter nih, lalu disimpan dengan tidak baik, suhunya tidak benar, sudah lama, udah itu sudah tidak bagus. Nah, butternya itu tidak bisa berfungsi seperti layaknya butter. Nah, takutnya adonannya rusak. Makanya kita pakai baking soda. Kita pakai baking soda adalah fungsinya agar si butternya itu berfungsi seperti fungsi si butter tersebut. Itu fungsinya si baking soda. Lalu baking powder. Nah, baking powder ini sama seperti baking soda, tapi kadarnya lebih kecil. Sama, isinya tetap si asid atau zat asam. Jadi fungsinya itu hampir sama-sama baking soda, cuman baking soda itu kadarnya lebih tinggi, baking powder itu lebih kecil kadarnya. Kalau mau membutuhkan pengembangan yang lebih banyak dan pengembangan lebih besar, kita gunakan si baking soda. Tapi kalau membutuhkan baking powder, kalau membutuhkan pengembangan yang tidak terlalu besar nih, kita membutuhkan hanya mengembang seperti fungsinya saja, pakailah baking powder. Jadi ada beberapa, yaitu ada bahan tersebut. Yang pertama adalah butter, telur, dan gula. Lalu ada zat kimia. Zat kimia ada ovalet atau cake emulsifier, atau SP, atau ovalet, atau TBM. Lalu ada baking soda, baking powder, dan ragi. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu tips-tips selanjutnya, atau teman-teman ingin tahu tips seputar kuliner atau dunia memasak, boleh komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, silakan di like, comment, and share.